Halo, kembali lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas terkait matematika lanjut. Ya, babnya adalah rumus trigonometri yang kedua. Secara umum rumusnya nanti ada 5, ya, bukan 5 rumus saja, tapi 5 sub. Oke, apa saja? Secara garis besar. Nah, ini saya tampilkan. Pembahasan kita adalah nanti terkait jumlah dan selisih sudut, sudut lengkap, sudut pertengahan, ini yang ketiga. Yang keempat hasil kali sin cos. Kemudian terakhir adalah jumlah dan selisih sin cos. Oke. Untuk lebih lengkapnya, nanti gambar ini akan saya cantumkan di deskripsi. Kemudian untuk video ini akan kita bahas rumus ini asalnya dari mana, termasuk juga contoh-contoh soalnya. Oke. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jumlah dan selisih sudut. Oke, nanti di sini terdapat ada 6 rumus, cuma bisa kita rangkum menjadi 3 karena tinggal plus minus bisa kita gabungkan. Untuk rumus yang pertama, ya, terkait rumus yang pertama, saya punya sin A plus B. Oke. Nanti di sini rumusnya adalah, ingat ya, kalau sin A plus B kita mulai dari sin. Oke. Tapi selang-seling. Sin cos, cos sin. Tinggal kita pasang A, B, A, B. Kalau plus kita kasih tanda plus. Tapi kalau minus kita juga kasih tanda minus. Oke. Untuk penjelasannya, dari manakah rumus ini berasal? Oke, akan kita bahas di sini. Coba perhatikan, apabila saya punya segitiga seperti ini. Oke, sudah kelihatan? Masih ingat kalau saya punya sin A, fokus ke A. Sin itu rumusnya depan per miring. Depannya adalah AD. Miringnya adalah B. Atau bisa kita tulis AD adalah B dikali sin A. Sampai sini bingung? Ada sin A, ada sin B. Oke, perhatikan sin B sama demi. Depannya adalah BD, miringnya adalah A. Akan kita tulis BD sama dengan A sin B. Kemudian selanjutnya saya punya cos A. Cos itu samping miring. Perhatikan, sampingnya adalah DC, miringnya adalah B. Oke, sehingga DC sama dengan B dikali cos A. Dan yang terakhir, cos B sama dengan sama. Samping miring, B-nya adalah DC, miringnya adalah A. Jadi, DC bisa kita tuliskan A kali cos B. Sampai 4 rumus ini ada yang ditanyakan? Oke, cukup jelas. Kita akan kembali ke rumus luas segitiga. Masih ingat luas segitiga? Ya, setengah alas kali tinggi. Coba perhatikan, pakai warna lain. Coba perhatikan luas segitiga ADC. Kelihatan segitiga ADC? ADC yang ini, yaitu setengah, alasnya adalah AD, tingginya adalah CD atau DC. Ini bisa kita tulis, AD-nya tadi apa? B sin A. DC-nya bebas, kita mau pilih yang mana, cuma kita akan kombinasikan sama yang lainnya. Sehingga DC kita pilih yang A cos B. Sehingga bisa kita tulis setengah AB sin A cos B. Sampai sini jelas? Selanjutnya perhatikan untuk luas segitiga DBC.
yaitu setengah alasnya DB, miringnya CD. DB tadi adalah A sin B. Kalau CD kita pakai yang satunya, B cos A. Berarti setengah AB sin B dikali cos A. Sampai sini bingung? Artinya apa? Kalau luas total, luas ABC itu adalah setengah. Oke, kita bisa pakai setengah AB dikali CD. Oke. Atau boleh juga kita gabung, luas segitiga ABC adalah luas ADC ditambah luas DCB. Bisa kita tulis berarti luas ADC ditambah luas DBC. Berarti setengah AB sin A cos B ditambah setengah AB sin B cos A. Sama-sama punya setengah AB, kita keluarkan, berarti ini sin A cos B ditambah, saya balik, cos A sin B. Sampai sini bingung? Udah jelas? Masih ingat rumusnya luas? Setengah, kalau alasnya kita pakai nih, oke, setengah A kali B sin alfa plus beta. Ya, setengah ini kali ini dikalikan sama sudutnya. Itu rumus segitiga. Coba perhatikan, sama-sama setengah AB, berarti ini sama dengan ini. Setengah A B sin alfa plus beta. Kalau lupa rumus segitiga, ya masih ingat ya, ingat-ingat saya punya segitiga sembarang. Kalau misalkan ini sudutnya theta, ini misalkan saya punya ABC, ya, luas itu sama dengan setengah kali A kali B sin theta dikali sin yang diapit sudutnya. Ini ada di rumus luas-luas segitiga. Kalau misalkan saya punya ini punya beta kayak gini, luas itu juga bisa setengah A kali C sin beta. Jelas? Termasuk ini setengah A kali B, sudut yang diapit alfa plus beta, berarti sudutnya alfa plus beta. Sampai sini bingung? Di sini udah kelihatan kan? Sin alfa plus beta sama kayak sin A cos B ditambah cos A sin B. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut untuk yang minus. Nah, yang minus kenapa minus? Perhatikan. Ya. Tadi sin A plus B itu kan sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Sekarang kalau negatif, sin A minus B, perhatikan. Sama aja kayak sin A ditambah minus B, benar nggak? Ya, jadi A min B itu sama aja kayak A ditambah minus B. Karena plus kali negatif, negatif. Tinggal kita ganti aja B-nya jadi minus B. Berarti jadinya sin A cos min B ditambah cos A sin min B. Masih ingat sudut negatif? Kalau cos tetap sama. Tapi kalau sin negatifnya pindah depan, ya, pindah depan sini sama aja kayak pindah depan sini. Minus cos A sin B, jelas terbukti. Ya, makanya bedanya cuma ada di tanda. Sampai sini ada yang tanyakan untuk rumus yang sin? Next. Yang kedua, saya punya rumus cos. Kalau sin diawali sin, berarti cos juga diawalin cos. Cuma kalau cos itu nanti bukan selang-seling tapi tersama. Cos sin sin. Kita pasang AB AB. Kalau ini positif tandanya negatif. Tapi kalau negatif tandanya positif. Sampai sini bingung? Jelas? Oke. Next, untuk rumus yang ketiga,
kita punya tangen A plus B. Yes. Sama kayak tadi, sin diawali sin, cos diawali cos, berarti tangen diawali tangen. Kita tulis tangen A ditambah tangen B dibagi 1 min tangen A dikali tangen B. Kalau negatif, ini tinggal diganti negatif, ini diganti positif. Oke, misal tanya pembuktiannya seperti apa? Rumus ini sama ini, gitu kan? Coba kita kembali lagi ke rumus yang tadi. Nah, saya punya sin A plus B sama dengan apa tadi? Oke, kita copy aja. Nah, masih ingat hubungannya sin sama cos? Ya, yang namanya cos alfa itu sama dengan sin 90 minus alfa. Coba kita hubungkan. Alfanya kita ganti A plus B, berarti ini 90. Nah, betul. Berarti kalau saya punya cos A plus B sama aja kayak sin dalam kurung 90 minus A plus B. Berarti ini sama aja kayak sin 90 minus A minus B. Atau kalau kita kelompokkan 90 minus A, ini kita kurung dikurangin B. Pakai yang rumus sin A min B tadi. Nah, ini sin A min B, A-nya kita ganti 90 min A, bedanya situ doang. Berarti nanti sin 90 min A cos B, oke, dikurangin cos 90 min A sin B. Masih ingat ini sama kayak apa? Nah, sama kayak yang di atas ini kan? Ini tuh sama aja kayak cos A dikali cos B. Ini sama kayak apa? Sin A sin B. Terbukti rumusnya cos A plus B sama dengan cos A cos B minus sin A sin B. Kemudian kalau yang negatif sama kayak tadi yang awal, yang sin negatif. Berarti cos A ditambah minus B. Tinggal kita masukin ke rumus, berarti cos A cos min B dikurangin sin A sin min B. Berarti sama aja kayak cos A cos B, minusnya pindah ke depan jadi positif. Sin A sin B. Oke, ini pembuktiannya. Next, untuk yang tangen. Nah, tangen A plus B. Masih ingat tangen itu apa berapa? Sin per cos. Kalau A plus B ya kita ganti A plus B semua. Oke, sampai sini jelas. Masih ingat rumusnya sin A plus B tadi? Sin A cos B ditambah cos A sin B dibagi yang bawah cos A cos B dikurangin sin A sin B. Coba perhatikan rumus yang ini ya. Ini kan sin dibagi cos ya. Kita kembali lagi ke atas. Nah, tangen A plus B berarti ini dibagi ini. Sampai sini bingung, perhatikannya warna biru aja. Sin A cos B ditambah cos A sin B dibagi cos A cos B min sin A sin B. Apakah bentuknya sama dengan ini? Beda. Oke. Coba perhatikan tapi ini ditambah ini. Ada tan A ditambah tan B. Cos A cos B 1. Minus, sama-sama minus. Sin A sin B jadi ini. Peletakan sukunya sama semua. Ini plus, ini minus. Terus gimana pembuktiannya? Perhatikan ini angka 1, ini cos A cos B. Cos A cos B supaya menjadi 1 diapain? Dibagi cos A cos B. Artinya semuanya coba dibagi dengan cos A cos B. Oke, semua dibagi cos A cos B. Nah, coba ini saya salin. Muat gak ya?
Nah, ini harus muat nih. Nah, oke, kita tulis dibagi. Nah, dibagi, semuanya dibagi ya. Kalau dibagi satu dibagi semua. Oke. Sampai sini bingung? Nah, coba perhatikan yang awal. Ada yang bisa kecoret? Cos A, cos B-nya kecoret. Yang kedua, cos A, cos A. Yang ketiga, cos A sama cos A, cos B sama cos B. Kalau kecoret jadi 1. Coba kita sederhanakan. Tinggal apa ini? Sin A dibagi cos A itu apa? Tangen A. Sin B bagi cos B, tangen B. Ini 1 minus sin A cos A itu tangen A. Ini tangen B. Berarti kan ini tangen A, ini tangen B. Udah selesai, kita dapat rumus yang ketiga. Terus yang minus gimana? Sama kayak tadi, tinggal diganti aja. A ditambah minus B. Yang perlu diingat, tan min X sama kayak minus tan X. Kembali ke rumus sudut negatif. Sampai sini, 3 rumus ini ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Oke. Kita tulis di sini aja. Contoh soal. Yang pertama. Misal diketahui, oke, tangen A sama dengan 3/4 dan cot B itu sama dengan 5/12, di mana A kuadran 1 dan B kuadran 3. Tentukan. Yang pertama, sin A plus B. Yang kedua, cos A min B. Oke, soal yang kedua, hitunglah yang A, sin 15 dan B, cos 75. Coba dari soal yang pertama, diketahui tangen A 3/4, cot B 5/12. Yes. Pertanyaannya, yang A itu sin A plus B. Masih ingat rumusnya? Ini sin A cos B ditambah cos A sin B. Yes. Di sini apakah kita punya nilai sin A? Nggak ada. Cos B nggak ada semua ini. Terus gimana? Cluenya cuma di sini. Ya. Tangan, kalau diketahui tangan bisa kita cari sin. Caranya dengan cara, nah, pakai segitiga siku-siku. Jadi sebelumnya kita buat dulu. Saya punya A, tangan itu desa, berarti miringnya 5. Kesimpulannya apa? Sin A sama dengan 3/5. Cos A sama dengan 4/5. Yang ini nanti juga sama. Oke, saya punya B. Cot itu 1D. Berarti miringnya berapa? 13. Kesimpulannya, sin A sama dengan 12/13. Cos A sama dengan 5/13. Coba tadi perhatikan, A di kuadran 1. Kuadran 1 itu apa yang positif? Semua positif, berarti ini positif. B di kuadran 3. Kuadran 3 apa yang positif? Tangan sama cot, berarti yang sin sama cosnya negatif. Sampai sini bingung? Oke, ini karena kuadran 3, ini kuadran 1. Udah, tinggal kita tempel aja satu persatu di sini. Sin A, berapa sin A?
3/5. Cos B min 5/13. Cos A 4/5. Sin B min 12/13. Tinggal kita hitung. Minus 15/65 minus 48/65. Berarti kalau kita hitung 65, 63. Sampai sini bingung? Untuk yang B bisa dicoba sendiri ya. Cos A min B, cos plus sin tinggal ditempel aja. Oke. Next, tujuan kita dapat rumus ini supaya menghitung yang bukan istimewa, salah satu tujuannya. Misal kayak gini, 15, 75 istimewa enggak? Enggak, tapi ini ada hubungannya sama istimewa. Jadi A sama B yang istimewa kita hubungkan. Oke, coba perhatikan nomor 2. Sin 15. Nah, silakan dicari. 15 itu yang istimewa berapa? Dijumlah apa dikurangin bebas? Nah, misalkan 45 minus 30. Atau kalian juga bisa pakai 60 minus 45. Itu juga boleh. Sampai sini bingung? Enggak. Next, kita masukin ke rumus. Ini masuk rumus yang mana? Sin A min B. Berarti A-nya kita ganti 45. B-nya kita ganti 30. Berarti sin 45. Cos 30. Cos 45. Sin 30. Setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah. Tinggal kita kali. 1/4 akar 6, 1/4 akar 2. Atau kalau kita sederhanakan, akar 6 minus akar 2. Selesai. Guys, berarti yang B bisa kira-kira menghubungkan 75 itu berapa sama berapa? 45 ditambah 30. Bisa yang hitung sendiri ya. Oke. Saya pikir sampai sini dulu untuk materi hari ini. Ada lagi soal pembuktian biasanya. Ya. Biasanya disuruh buktikan apa kayak gitu. Buktikan ini. Saya kasih contoh ya di sini ya. Jadi soalnya itu biasanya kaitannya sama menghitung, kalau nggak gitu pembuktian. Buktikan, oke, tangan 45 plus X dikali tangan 135 plus X sama dengan min 1. Nah, masih ingat aturan dalam pembuktian? Sekalian kita review ya. Hanya satu yang boleh dijabarkan, satunya nggak boleh. Hanya satu luas maksudnya ya. Luas satunya harus diam, sampai akhir harus diem. Ya, hanya luas satu yang boleh dijabarkan, nggak boleh pindah luas. Oke, silakan bebas mana yang mau diubah, mau yang kanan apa yang kiri. Silakan diubah sampai endingnya harus sama kayak luas yang satunya. Biasanya yang bentuknya yang panjang itu yang dijabarin, berarti yang kiri kalau soal ini. Udah. Terus habis itu masih ingat rumus ini? Pakai rumus yang mana? Nomor 3 yaitu tangan 45 ditambah tangan X. Oke. Dibagi 1 min tan 45 tangan X. Oke. Dikali. Oke, itu juga plus ya. Tangan 135 tan X 1 min tangan 135 tan X sama dengan min 1. Berarti kan tangan 45 berapa? 1. Kalau ini min 1. Berarti ini 1 ditambah tan X dibagi 1 minus tan X. Ini berarti min 1 plus tan X dibagi 1 minus kali min 1 positif tan X. Udah. Ini tinggal dicoret. Atas sama bawah bisa coret enggak? Yang atas tak ubah jadi 1 min tan X. 1 min tan X tinggal dicoret.
Hasilnya minus 1. Nah ini jangan lupa ditulis juga ya. Min 1, min 1. Udah sama kan? Kalau sama kasih kesimpulan. Terbukti. Sampai sini jelas untuk rumus yang pertama. Silakan dicoba latihan soalnya yang ada di web masing-masing.